kita bisa tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia punya peradaban dan kita punya generasi-generasi milenial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Explore Media. Bersama kita hari ini adalah Bung Uyus Setiabakti. Ya. Sampurasun, Bang. Rampes, Kang Parlin. Ya, terima kasih atas kesediaannya. Sama-sama, terima kasih juga sudah hadir di sini. Ya, jadi saat ini kita sedang di lokasi Sungai Cisadane, tepatnya di tepian Sungai Cisadane, Tangerang, yang saat ini memperingati Apel Kebangsaan Sumpah Pemuda 2021. Bagaimana kegiatan acaranya, persiapannya, dan muatan-muatan apa yang dibawa oleh kegiatan Bangsa Suci ini bisa kita bahas lebih lanjut dengan Bung Uyus Setiabakti. Siap. Punten, Bang. Ya, mangga. Ya, Apel Kebangsaan Sumpah Pemuda ini gagasan itu seperti apa sih, Bang? Gagasannya, temanya, pemilihan tema dan lain sebagainya. Iya. Jadi Sumpah Pemuda ini kan momentum yang sangat fundamental ya buat kehidupan berbangsa kita Indonesia ini kan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan dulu nenek kita, kakek kita barangkali gitu kan ikutan dalam spirit itu kayak gitu kan, sehingga jadilah nama Indonesia kan. Ya. Persatuan itulah, kebersamaan itulah dari kerajaan-kerajaan, walaupun kerajaan-kerajaan kita kuat-kuat, tapi ternyata kalau tidak bersatu kita nggak punya kekuatan apa-apa, semuanya kalah. Dan kuncinya adalah bersatu, kemudian setelah itu jadilah nama Indonesia. Nah, kenapa kita adakan di tepian sungai seperti ini? Kami menginginkan bahwa spirit Sumpah Pemuda itu, spirit persatuan itu juga terjadi untuk pengelolaan sungai, gitu. Pengelolaan sungai. Jadi kita sungai, danau, situ, lautan, hutan luas, gunung kayak gitu kan. Itu juga harus kita rawat sebagai aset kita bersama, aset negara, dan cara ngerawatnya ya harus bersatu. Semua stakeholder harus bersatu. Betul. Antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kota, kabupaten harus bersatu. Pun demikian juga dengan masyarakat yang adanya itu harus bersatu. Karena ini adalah aset yang luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar aset, melainkan sumber kehidupan. Karena sungai adalah wadah air dan air adalah sumber kehidupan. Begitu spiritnya, Bung Parlin. Kira-kira pada masa-masa persiapannya nih, Bung Uyus, kerjasama yang dilakukan lagi-lagi jaringan dan lain sebagainya. Lagi-lagi ini kan persiapan tergantung dari apa yang kita lakukan dulu. Jadi hari ini itu tidak terlepas dari apa yang kita lakukan dulu. Dulu kita kumpul bareng-bareng melakukan aksi kan, 98. Nginep di Perbanas, ya kan, ada banyak. Berapa jumlah pemuda Indonesia? Satu. Berapa jumlah mahasiswa Indonesia? Satu. Nah, dari perkumpulan yang dulu kita lakukan itu, hari ini kan kita terus nyambung silaturahminya. Kebetulan sudah lama sekali nggak ketemu dengan teman-teman, dengan kawan-kawan kayak gitu kan. Beberapa waktu yang lalu kita ketemu. Oh, ternyata ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ya udah, yuk kita bikin bagaimana gue bisa bantu apa, ini bisa bantu apa, ini bisa bantu apa kayak gitu kan. Nah, berdasarkan hasil kemupakatan itulah kemudian kita bikin acara ini kayak gitu kan, dari berbagai macam stakeholder ya, termasuk salah satunya dari Forum Komunikasi Alumni Mahasiswa Perbanas. Iya. Kayak begitu. Gitu sama kerjasama sama komunitas Bangsa Suci. Bangsa Suci kayak gitu kan. Kemudian juga dari pemerintah Kota Tangerang juga itu sangat mendukung sekali, Pak Arif Erwismansah, wali kota kita semua, wali kota Tangerang itu juga mendukung sekali acara ini. Pun demikian dengan stakeholder yang lainnya yang ada Sultan Kesultanan Cirebon kayak gitu. Kemudian ada
Pemuda Pancamarga, ada ya lain-lain, ada banyak. Iya. Ada Tadi banyak isi sekali. kegiatannya juga ada penanaman pohon ya Bang ya, Iya. penanaman pohon dan pelepas liaran ikan yang dilindungi, Ya, yang ya apa? betul. Satwa Endemik, ya, endemik dan Cisadane lah. ya. Iya, Itu betul. kira-kira bisa diceritain nggak Bang? Ya Pilihan pohonnya, tujuannya pilihan kenapa kita tanam pohon mangrove misalkan di sini, karena mangrove itu bisa menahan longsoran dia. Dia gelombang aja bisa dia tahan, apalagi longsoran dari tanah-tanah di tepian sungai ya. Kemudian dia juga bisa jadi tempat bermainnya ikan di akar-akarnya itu kayak gitu kan. Bahkan mungkin kalau untuk di tepian sungai ini nanti bisa jadi tempat ikan berkembang biak di situ. Kayak gitu. Nah, itu Wah. kenapa kita pilih tanaman mangrove ya. Wah keren Gitu. banget Sobat Explorer caranya ya. Luar biasa. Kenapa kita tanam ikan juga? Kenapa kita lepas ikan juga? Kebiasaan di kita Ikannya kan ikan apa sih Bang? ada beberapa jenis, diantaranya ada ikan tawes, kayak gitu kan, ada mujair, ada yang lainnya lah, kayak gitu kan. Nah itu harapannya ke depan bisa menjadi beranak pinak. Jadi apa namanya, habitatnya makin terjaga dan terus terjaga. Kayak gitu. Karena kebiasaan kita cuma ngambil ikannya doang, nanamnya kita Iya iya. kebiasaan pencuri kan. Iya iya. Selain ikan juga kita ini Inilah kura-kura. saatnya kita memberi kembali kepada alam ya. Ya betul, kita harus lebih dekat lagi sama alam, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, ke depan kita akan kembali ke alam. Baik. Sebagai pamungkas nih, Bang Ya. Uyus, kira-kira pandangan Bang Uyus, pendapatnya tuh Sumpah Pemuda artikulasinya di kekinian tuh gimana sih Bang? Terutama Iya. buat anak-anak milenial dan sobat ekspor. Iya. Artikulasinya tuh gimana sih Bang? Iya. Saya hari ini memang kita agak berjarak dengan generasi terkini, dengan generasi milenial, karena saya merasa udah mulai menjadi generasi dinosaurus. Nah, ya, kira-kira ya kalau tidak beradaptasi kan jadi dinosaurus beneran tapi kita. kan putra-putrinya udah milenial. Iya, putra-putrinya. Nah, harapannya adalah bagaimana kemudian putra-putri kita atau generasi milenial hari ini itu juga dia bisa apa namanya ya, memiliki spirit kebangsaan yang sama kayak gitu kan, bahwa kita harus pertahankan bangsa Indonesia, bahwa orang Indonesia itu memiliki karakter. Itu nation character building ya. Iya. Itu yang suka diajarin sama Om Parlin dulu. Harus punya nation character building. Iya, betul, Kan betul, kayak betul. begitu kan. Nation character building yang seperti apa kayak gitu kan, yang hari ini sudah terbangun. Nah, kita bisa saksikan bersama di media sosial dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan memperingati Sumpah Pemuda, barangkali nation character building Indonesia yang sebenarnya itu bisa apa namanya, Penghayatan serta pengamalannya. iya, pengamalannya itu bisa apa, kalau COVID itu apa sih, kena apa, terkena COVID itu terus kena nyambung lagi, kena virusnya kayak gitu kan, nah, tertular ya kan, Virus-virus baik. iya, menular, itu menular menjadi virus baik begitu kan di generasi milenial hari ini, bahwa mereka mengingat Spirit kebangsaan itu. iya, spirit kebangsaan itu untuk senantiasa bersatu ya, tidak terpecah belah kayak begitu. Dan dalam berkegiatan apapun ya baiknya kita bersama-sama bergotong royong, karena kalau gotong royong ya lebih mudah. Kayak acara hari ini kan gotong royong, dari mana Pak Walinya bantu ini, kemudian dari apa namanya teman-teman FK Perbanas bantu ini, ada teman-teman dari IMI bantu ini juga, datang juga kayak gitu kan. Nah, kemudian dari Pak apa namanya Bamsud ya, walaupun iya kan seperti itulah kira-kira. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Ya. Bung Uyus. Harapannya kita makin jadi Indonesia, dan kita bisa tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia punya peradaban dan kita punya generasi-generasi milenial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Iya. Seperti itu, dan budaya atau peradaban itu dimulai dari tepian sungai. Maka kita jaga, kita rawat sungai kita, bebaskan sungai dari sampah, bebaskan sungai dari limbah. Karena apa? Karena tanpa ada uang, tanpa ada permata, manusia masih bisa hidup. Tapi tanpa ada air, seluruh makhluk mati. Iya, betul. Nah, itu nun. Sami-sami. Ya. Demikian Sobat Explore. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Explore. wabarakatuh.